إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Sahabat Nurwa TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam momentum bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan kita mohon sama Allah, ibadah puasa kita ataupun ibadah sholat kita, ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai masalah kesunahan-kesunahan di dalam melaksanakan puasa. Mudah-mudahan ini jadi tambahan amal buat kita. Amin ya rabbal alamin. Apa saja sih kesunahan-kesunahan yang ada di dalam kita melaksanakan puasa? Yang pertama, coba kita lihat ya, kitab Fathul Qorib ataupun Toseh yang memang spesial membahas mengenai masalah bab puasa, halaman 110. Yang pertama, menyegerakan buka ya. Menyegerakan buka apabila telah jelas kita yakin bahwa matahari memang sudah terbenam. Jadi apabila sudah datang waktu maghrib, kita yakin waktu berbuka puasa memang sudah datang, itu kita buru-buru melaksanakan berbuka puasa. Itu hukumnya sunnah. Oh Pak Ustadz bagaimana? Ataupun Pak Kiai bagaimana? Kalau misalnya saya kuat nih, sampai malam, sampai jam 12 saya kuat nih, walaupun gak buru-buru buka puasa, tetap walaupun memang kita kuat, hukumnya sunnah. Bila mana sudah jelas ya, waktu berbuka puasa sudah datang. Jadi bila mana dur datang, itu waktu berbuka puasa, kita cepet-cepet buka puasa. Nah itu cepet-cepetnya kita buka puasa itu hukumnya sunnah. Jangan dinanti-nantikan lah. Itu yang pertama. Nah ini berdasarkan keterangan Rasulullah SAW. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Itu yang pertama. Buru-buru buka puasa kalau memang sudah jelas. Tapi jangan disalahartikan. Masih jam 5, setengah 6 kita berbuka puasa, itu namanya konyol ya. Jadi berbuka puasa ini buru-buru juga kalau memang sudah nyata, sudah jelas waktu maghrib itu sudah tiba. Terus yang kedua, hukumnya sunnah lagi nih. Di dalam kita melaksanakan puasa itu berbuka dengan kurma ya. Berbuka dengan kurma. Kalau bisa kurmanya itu yang masih gemading ya. Kurmanya itu yang masih gemading. Tapi kalau misalnya kurma yang gemading tidak ada, boleh kita pakai kurma yang ada saja. Wah kurma juga tidak ada, boleh. Kita hukumnya sunnah berbuka sama sesuatu yang manis-manis. Tapi kalau bisa manisnya ini manis alami, bukan manis buatan. Andai kata yang manis-manis juga tidak ada, boleh kita berbuka dengan yang namanya air. Itu yang nomor kedua ya. Jadi hukumnya sunnah dikala kita berbuka menggunakan korma. Susunannya seperti itu tuh. Kalau ada kormanya yang masih gemading, yang warna kekuning-kuningan. Kalau tidak ada korma biasa. Kalau tidak ada yang manis-manis, yang manis-manisnya yang alami. Kalau tidak ada cukup air. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, berdoa ya. Pas waktu berbuka puasa itu kita berdoa. Mungkin sudah hafal ya.
Jadi jangan langsung buru-buru kita buka puasa, tetapi kita harus berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang ketiga. Jadi pas waktu kita berbuka puasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih keberkahan, ataupun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan adanya kita berdoa. Kita kuat melaksanakan puasa dan Allah kasih nikmat yang lain untuk berbuka puasa. Itu yang ketiga, sunnah daripada puasa. Terus yang keempat itu makan sahur. Makan sahur, ya tentu makan sahur itu setelah pertengahan malam ya. Setelah pertengahan malam nisful lail ke atas. Tujuannya apa? Supaya kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan tegar. Sehingga di dalam kita melaksanakan puasa itu tidak mengganggu dengan aktivitas yang lain. Karena memang semalam kita sahur. Oh Pak Kiai, saya tidak sahur juga kuat. Walaupun memang kita kuat, ya tidak sahur melaksanakan puasa, tetap hukumnya sunnah. Kita itu harus melaksanakan sahur. Tasahharu fa inna fis suhur barakatan. Ya, sahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Itu juga sama riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus yang kelima, mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya itu hukumnya sunnah, mengakhirkan sahur juga sama hukumnya sunnah. Ya minimal 15 menit sebelum imsak. Ukuran jam 4 kurang seperempat, itu namanya mentakhirkan sahur. Itu hukumnya sunnah. Itu juga berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Ahmad. Nah, riwayat Imam Ahmad. La tazalu ummati bi khairin ma akharu suhur wa ajjalul fitra. Itu riwayat Imam Ahmad. Terus yang keenam, nah ini masih termasuk sunnah puasa. Memberi makan untuk orang ya yang berbuka puasa. Nah, ini juga sama hukumnya sunnah. Ada keterangan man aftara shaiman falahu ajru shaimin la yanqusu min ajri shaim syai'un, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memberikan makan terhadap orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan puasa, tidak kurang sedikit pun. Itu nomor ke-6. Nomor ke-7, masih termasuk sunnah puasa, hendaklah memperbanyak sedekah ya selama bulan puasa. Walaupun kita memang sedekah tidak dibatasi dengan bulan suci Ramadan, tetapi lebih utama di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena ada keterangan li'annal hasanata fih mudha'afatun. Jadi kebaikan di dalam bulan suci Ramadan itu dilipat dan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak ya sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Memperbanyak sedekah di dalam bulan suci Ramadan, nah itu termasuk hukumnya sunnah. Dan yang ke-8, banyak-banyaklah kita membaca Quran, tadarus ataupun kita mengajarkan Quran, belajar Quran. Itu termasuk sunnah. Ataupun kita belajar mengenai masalah ilmu-ilmu syariat yang lain. Seperti kalau di dalam pondok pesantren itu mengadakan pesantren kilat ataupun pasaran. Santri yang ikut pasaran, nyoret juga, mendengarkan kiainya itu menjelaskan isi Quran ataupun menjelaskan isi daripada ilmu syara, itu juga hukumnya sunnah. Itulah sekelumit ya mengenai masalah sunnah daripada puasa. Sekali lagi mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah mutu ibadah kita, ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.